Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Ardian Taufik Kurniawan, NIM 123190084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang sudah saya buat untuk memenuhi proyek akhir praktikum pemrograman web. Yang pertama, saya akan membahas mengenai database yang saya gunakan. Database yang saya gunakan bernama database resep dengan dua tabel, yaitu akun dan data resep, di mana tabel akun ini akan menyimpan username dan password yang dibutuhkan untuk masuk ke sebuah akun agar bisa masuk ke website tersebut. Nah, di tabel akun ini terdapat ID user, username, dan password. Kemudian untuk tabel data resep terdapat ID resep, judul, kategori, waktu, bahan, dan langkah. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan 15 file PHP yang terdiri dari check login, edit, form, hapus, home, index, input, koneksi, logout, output, proses edit, progress register, receipt detail, register, dan upload file. Saya juga menggunakan beberapa file CSS untuk memperindah tampilan web, yang beberapa didapatkan dari Bootstrap. Kemudian saya juga menggunakan font dari luar. Kemudian saya juga menggunakan beberapa file JavaScript dan beberapa gambar yang digunakan untuk background, untuk logo, dan untuk preview makanan. Yang pertama adalah koneksi.php. Koneksi.php ini digunakan untuk menyambungkan antara file PHP ini dengan database yang tadi. Nah, koneksi.php ini akan terhubung ke file-file PHP yang akan mengedit atau menginsert data-data ke database tersebut. Dan kita lanjut ke index.php. Index.php ini adalah halaman pertama yang dibuka ketika kita membuka website tersebut, yang di sini saya isi dengan form login. Yang kemudian form login tersebut akan dicek apakah loginnya berhasil atau tidak di checklogin.php. Kemudian jika user belum memiliki akun, user bisa melakukan register yang akan diproses di register.php. Dan untuk memasukkan ke database-nya akan dilakukan oleh progressregister.php. Kemudian jika user melakukan logout, maka akan dijalankan logout.php. Kemudian setelah user berhasil melakukan login, maka user akan langsung di redirect atau dialihkan halamannya ke halaman home.php. Kemudian output.php ini berfungsi sebagai penampil atau halaman untuk menampilkan resep-resep. Kemudian receipt detail adalah halaman yang jika daftar resep pada output PHP diklik, maka akan ditampilkan sebuah tampilan resep secara detail mulai dari bahan dan langkah-langkah di resepdetail.php. Kemudian edit.php berfungsi untuk mengubah data pada data resep. Kemudian proses edit.php ini adalah file yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dilakukan di edit.php untuk diaplikasikan ke database resep makanan. Dan terdapat file hapus.php yang digunakan untuk menghapus data resep, file form.php yang berfungsi untuk menambahkan resep baru atau data resep baru, yang kemudian akan berlanjut ke input.php, di mana di sini dia akan mengirim data baru tersebut ke database resep. Dan kemudian terdapat upload file untuk mengupload gambar yang nantinya akan digunakan bersama data resep tersebut. Nah, di upload file.php ini dia akan mengubah atau merename nama file yang diupload menjadi preview dengan ditambahkan tanda kurung 1, 2, 3 seterusnya sesuai dengan urutan file tersebut. Dan terdapat style.css. Kemudian terdapat style.css yang berfungsi sebagai file CSS utama yang akan
mengkoneksikan file CSS yang lain seperti Bootstrap Min, All Carousel Min, Animate, Magnific Pops, Font Awesome Min, Custom Icon, Classy Nav Min, dan Nice Select Min. Kemudian kita langsung saja mencoba untuk menjalankan website dengan cara mengetik localhost.resep makanan. Nah, saat kita mengetik atau membuka website ini untuk pertama kali, maka kita akan disambut oleh tampilan login dengan keterangan silakan melakukan login dan logo website yang saya namakan dengan dwelling palette, kemudian form username, form password, dan tombol login. Jika belum memiliki akun, bisa melakukan daftar sekarang. Jangan kita melakukan registrasi akun. Nah, jika kita sudah berhasil melakukan registrasi, maka kita akan masuk ke login lagi. Apa yang terjadi jika kita melakukan registrasi dengan nama yang sama? Nah, maka akan muncul peringatan username sudah dipakai, mohon masukkan username lain. Untuk itu kita langsung melakukan login saja. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, kita akan langsung masuk ke home.php. Di home.php ini terdapat navigation bar yang terdiri dari logo perusahaan, navigation bar itu sendiri, username, dan tombol logout. Kemudian terdapat konten pertama yaitu slideshow yang berisi tentang promo-promo mengenai website. Dan terdapat konten about us. Kemudian terdapat counter yang akan menghitung jumlah resep yang terdapat di website ini sesuai dengan kategori yang ada, yaitu appetizer, main course, dan dessert. Dan terdapat beberapa tombol untuk langsung masuk ke daftar resep sesuai dengan kategori. Kemudian terdapat fitur bagikan resep, yang di sini user bisa menambahkan resepnya sendiri ke website ini. Dan terdapat konten hubungi kami, yaitu kontak, yang jika kita isi, dan kita kirim, maka kita akan langsung dialihkan ke aplikasi email yang kita miliki. Yang di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Mail. Di sini alamat tujuannya adalah email ini dengan data yang sudah kita isikan ke form tadi dikirim dengan format seperti ini. Kita langsung saja lanjut. Nah, terdapat footer yang di sini terdapat beberapa media sosial dan juga copyright. Yang kita contoh, sebagai contoh kita klik salah satu media sosial Facebook. Nah, maka dia akan langsung terredirect atau teralihkan ke halaman Facebook di tab baru. Dan jika kita klik tombol ini, maka dia akan langsung ke atas atau langsung ke navigation bar. Nah, konten about us atau tentang kami dan juga kontak bisa diakses juga dengan menekan navigation bar ini. Kemudian lanjut ke resep. Di daftar resep adalah file output.php. Di sini kita akan langsung disambut dengan banner mau masak apa hari ini dan juga counter seperti tadi. Kemudian terdapat tabel yang berisi daftar resep mulai dari preview, judul, kategori, dan opsi. Di opsi kita bisa memilih untuk lihat detail mengenai resep tersebut dan kita akan dialihkan ke tampilan lebih detail yang juga meliputi bahan dan langkah-langkah. Dan ke bawah kita akan menemui sebuah tombol apakah ingin mengenalkan resepmu ke dunia. Maka jika kita klik bagian resep, kita akan masuk ke form.php. Yang di sini terdapat beberapa formulir mengenai data resep yang akan kita masukkan. Sebagai contoh, kita akan masukkan resep ini. Kategori resepnya adalah main course. Memasaknya adalah 120 menit. Dan bahan dan bumbunya kemudian langkah-langkah. Nah, setelah semua data terisi, kita klik bagikan. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengupload file gambar sesuai dengan data resep tadi. Dari itu kita akan menyimpan gambar ini dulu.
Karena tadi dimintanya file JPG, maka kita rename. Dan kita akan mencoba upload. Nah, setelah upload akan muncul sebuah text box yang berisi resep berhasil dibagikan. Kemudian kita langsung dialihkan ke output.php lagi. Dan resep yang baru saja kita tambahkan tadi sudah muncul di daftar resep ini. Kemudian juga counter di main course yang sebelumnya tertulis 1, sekarang sudah tertulis 2. Kita coba melihat detail resep yang baru saja kita bagikan. Nah, terdapat judul resep, kemudian preview resep merupakan gambar, kemudian kategori, waktu yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkah dan bahan. Kemudian di bawah kita akan menemui tombol edit resep dan hapus resep. Kita coba mengedit resep. Kita ganti waktu memasaknya dari 120 menjadi 90 menit. Dan kita ubah data resep. Kemudian muncul tulisan data berhasil diubah. Dan kita ke output.php lagi. Kita lihat lagi. Nah, ternyata waktunya sudah berubah menjadi 90 menit. Untuk tombol hapus resep sendiri akan menghapus data resep ini. Jika kita klik, maka akan muncul text box bahwa data berhasil dihapus. Dan kita masuk ke output.php kembali. Dan bisa kita lihat resep yang baru saja kita tambahkan sudah tidak ada di daftar resep. Dan counter main course kembali menjadi 1. Di tampilan output.php ini kita juga bisa menampilkan resep sesuai dengan kategorinya. Apakah mau appetizer, main course atau dessert. Kita coba hanya menampilkan appetizer. Kita klik tulisan ini. Nah, maka yang muncul hanya resep-resep yang memiliki kategori tersebut. Dan main course dan dessert. Dan untuk kembali menampilkan semuanya, kita klik banner di atas ini. Nah, setelah semua, kemudian kita kembali ke home. Dan kita akan mencoba untuk logout. Kita klik di sini, maka akan muncul keterangan bahwa Anda telah berhasil logout. Kemudian jika kita mencoba untuk langsung masuk ke suatu halaman tanpa melakukan login terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah kita langsung teralihkan ke halaman index atau halaman login dan terdapat keterangan Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.